Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa MTA TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah di pagi hari ini Allah masih memberikan kita semuanya umur panjang, dan tentunya dengan kesempatan hidup ini menjadikan modal yang terbaik untuk kita, menjadikan hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Maka yakin dan optimis kita dalam keridhaan Allah memaksimalkan momentum bulan Ramadan ini, menjadikan diri kita sebagaimana apa yang diamalkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu untuk kita menjadikan la'allakum tattaqun. Puasa Ramadan ini menjadikan tujuan akhir kita adalah orang-orang yang bertakwa. Maka untuk menjadi orang yang bertakwa, kita harus usaha ikhtiar. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa sejenak memendapkan rasa, memendapkan hati kita dalam rangka untuk thalabul ilmi, mencari keridhaan Allah dengan ilmu yang insya Allah ilmu akan kita manfaatkan untuk beramal dari pagi hari ini dan insya Allah hingga sore nanti dan hari-hari kemudian. Pemirsa MTA TV yang dirahmati Allah, sebagaimana kita orang yang senantiasa tercelup keridhaan Allah dengan bulan Ramadan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan takwa kepada Allah serta mengharapkan keridhaan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah, suatu anugerah, kesempatan hidup kita bisa berjumpa bulan Ramadan, dan hari ini kita sudah sahur, dan tentunya pengawal hari ini menjadikan yang terbaik untuk kita menjadikan evaluasi. Kemarin kita sudah melakukan puasa, dan jangan sampai ibadah-ibadah puasa mulai hari ini ternoda, menjadi gugur gara-gara amal ibadah yang mungkin kita terlupakan ataupun terlena. Sehingga manfaatkan kesempatan kita thalabul ilmi, sebagaimana Rasulullah SAW memberikan kita suatu petunjuk, rubba shaimin hadduhu min siyamihi ju'u wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Na'udzubillah. Ikhtiar kita dalam menjalani puasa, mungkin kita sudah mendapatkan beberapa hari, dan hari ini kita baru mengetahui keilmuan bahwasanya banyak sekali orang yang melakukan puasa, baik hari ini kita melaksanakan puasa wajib di bulan Ramadan atau kemarin-kemarin kita sudah melaksanakan puasa sunnah, tetapi masih tersulut sesuatu perbuatan yang di situ menggugurkan amal ibadah siam kita yang seharusnya mendapat keridhaan Allah, ternyata hanya mendapatkan lapar dan haus. Sesuatu kerugian yang besar bagi kita orang-orang yang beriman. Maka marilah kesempatan pengawal di pagi hari ini betul-betul kita ikhtiarkan, introspeksi diri, kekurangan apa, pelajaran apa yang kita dapatkan kemarin. Banyak sekali perbuatan-perbuatan yang senantiasa kita lakukan, tetapi kita merasa hal itu adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Maka jangan sampai hari ini kita menjadi orang-orang yang senantiasa mendapat kerugian. Maka ingat, ada beberapa hal yang bisa merusak amal ibadah kita
dalam rangka pendekatan diri kita pada Allah dengan siam di bulan Ramadan. Yang pertama, tidak melaksanakan sholat fardu. Orang yang berpuasa Ramadan banyak sekali ditemukan hanya melaksanakan puasa tapi mengabaikan sholat fardu yang senantiasa menjadi kewajiban kita orang yang beriman. Maka jagalah diri kita sebagaimana Rasulullah mengamanatkan, awwalu ma yuhasabu bihi abdu yaumal qiyamati as-salatu yundaru fi salati. Amal yang pertama-tama dihisab atas seorang hamba pada hari kiamat adalah solatnya. Akan dilihat solat yang dilakukan pada kehidupan kita sebagaimana kita saat ini sebagai kenikmatan masih hidup, solat kita seperti apa. Fa in saluhat faqad aflaha, fa in saluhat faqad aflaha. Maka jika solatnya baik, sungguh dia telah mendapat keberuntungan. Masya Allah, suatu kenikmatan bagi kita yang alhamdulillah saat ini senantiasa berikhtiar menjaga sholat kita 5 waktu tetap kita laksanakan dan terus kita ikhtiarkan kualitasnya. Jangan sampai hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Yang penting sudah sholat rawatib kita lakukan dengan munfarid sendirian di rumah, akan tetapi kita berikhtiar cari jamaah, laksanakan di masjid, insya Allah akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, apalagi kita saat ini di bulan Ramadan. Maka jangan sia-siakan kesempatan umur panjang sampai hari ini kita melaksanakan amal ibadah di bulan Ramadan. Tentunya kualitas ibadah kita dari sholat harus betul-betul kita tegakkan, dan utamanya menjaga sholat kita dari perbuatan fasya dan mungkar. Karena itu suatu landasan kita orang yang beriman. Ada bedanya ketika orang yang belum beriman kita melaksanakan dengan kesungguhan ibadah sholat kita, maka tidak ada orang yang sholat dia masih berbuat zalim. Tidak ada orang yang sholat dia berbuat perkataannya kotor, dusta. Maka itulah saudaraku semuanya, kesempatan jaga ibadah sholat kita agar amal ibadah yang lain akan mendapat kebaikan-kebaikan di sisi Allah. Dan jangan sampai wa in fasadat khaba wa khasira, jika amal sholatnya rusak berarti sia-sia dan amalnya suatu gambaran sangat rugi dalam menjalani aktivitasnya. Sudah melakukan ibadah puasa dari pagi sampai dengan siang tetapi abai dalam sholatnya, na'udzubillah, perbuatannya dilakukan sudah keras dari pagi sampai siang sampai malam, betul-betul menjaga dirinya dalam rangka untuk perbuatan makan minum semuanya dihindari, perbuatan dilakukan dengan yang terbaik, tapi masih ada perbuatan sholatnya. Tentunya di situ yang diabaikan, merasa perbuatan yang dilakukan sudah terbaik sehingga mengabaikan ibadah sholat yang betul-betul di situ menjadi tonggak kita orang yang beriman. Karena yang namanya sholat itu bisa menjadi kuncinya masuk surga dan juga tiang agama. Masya Allah, kalau tiang agama sholat ini runtuh, ya tentunya amal ibadah yang lain tidak bisa kita harapkan kebaikannya. Na'udzubillah. Yang kedua, riya. Jangan sampai dalam kehidupan aktivitas kita yang senantiasa mendapat keridhaan Allah, berusaha ikhtiar menjaga amal ibadah kita terkencong, padahal Allah sudah ingatkan, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka disitulah kunci amal ibadah yang harus kita lakukan bermuaranya adalah lillahi rabbil alamin. Adapun ibadah kita, utamanya dalam ibadah siam kita hari ini, masih tersisipi perbuatan-perbuatan riya yang tanpa kita sadari. Update status, kita main HP, kita unggah status-status kita, mungkin waktu kegiatan, waktu berbuka, biasanya bersaing antara kaum satu dan yang lainnya, update statusnya, sekarang di rumah makan ini, besok itu, dan seterusnya. Merasa itu hal yang terbaik, padahal na'udzubillah bisa merusak amal ibadah kita. Maka hati-hati dan jaga, jangan mudah hati kita
ternoda dengan perbuatan-perbuatan administratif yang bisa merusak amal ibadah puasa yang dari pagi sampai sore hari kita lakukan hanya mendapatkan lapar dan haus. Yang ketiga, tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Alhamdulillah kita semuanya senantiasa beristiqomah, berusaha menuntut ilmu. Apa tata cara beribadah Ramadan? Alhamdulillah senantiasa kita dapatkan dalam mimbar-mimbar di bulan Ramadan ini, baik kultum subuh, kultum isya, semuanya dilakukan sampai qiyamul lail ada kultum lagi. Tentunya di situ dengarkan, pahami apa yang tersampaikan dari saudara-saudara kita kaum muslimin. Tuntunan Allah dan Rasul-Nya tentunya luar biasa. Apalagi setelah bulan Ramadan kita nanti akan bertemu dengan amal ibadah yang lain, ibadah puasa sunnah yang lainnya, sampai puasa Syawal sudah ada tuntunannya. Bagaimana puasa-puasa yang senantiasa kita istiqomahkan. Jadi puasa di bulan Ramadan ini sebagai tonggak perjalanan awal. Setelah Ramadan berakhir, bukan berarti kita terlepas, tapi manfaatkan kesempatan ilmu yang kita dapatkan untuk bisa mengamalkan amalan bulan puasa di bulan-bulan berikutnya. Maka Masya Allah, kesempatan kita untuk menjaga amal ibadah yang kita lakukan tetap ada keridhaan dari tuntunan Rasulullah SAW. Selanjutnya, yang keempat adalah perbuatan maksiat. Masya Allah, banyak sekali ditemukan dan bahkan tidak menyadari bahwasanya dalam ibadah kita puasa di bulan Ramadan yang dipahami hanya menahan lapar dari makan dan minum dari fajar sampai terbenamnya matahari saja. Dan disitulah peluang-peluang kita. Jangan sampai perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dalam keseharian, yang utamanya kami gambarkan ada 4 lorong pintu kemaksiatan yang dimulai dari mata kita. Mata melihat sejenak perbuatan maksiat tidak mengapa, tetapi kalau terlanjut tatapan kedua, ketiga, maka itulah lubang, lorong menjadi pintu-pintu kemaksiatan. Maka jaga pandangan kita, jangan sampai kita orang yang beriman hari ini melaksanakan ibadah puasa, mata kita mudah sekali dengan adanya media sosial, banyak sekali kita melihat Instagram, banyak sekali kita melihat sosmed-sosmed saudara-saudara kita yang belum kita kenal. Dari sesuatu yang membuat hari kita kurang nyaman, kita banyak sekali memanfaatkan media, alat komunikasi untuk kita manfaatkan untuk lihat saudara-saudara kita, sosmed-sosmednya. Dan situlah kita menemukan gambar-gambar yang tentunya banyak sekali kemaksiatan, mata kita tertuju, dan disitulah akan membawa pintu kepada lorong berikutnya, yaitu pikiran, dan terpatrinya hati ada kemaksiatan yang disitu bisa menjadikan iri karena melihat saudara kita lebih sukses, jadi suudzon, menjadikan buruk sangka dan juga takabur, sombong. Wah, ternyata saudaraku sudah menjadi sukses padahal dia dulunya belajarnya sama saya. Sekolah itu gambaran sesuatu yang sangat sederhana, tapi Masya Allah menjadikan keburukan-keburukan. Dan ungkapan kata-kata ini suatu gambaran, ketika hati sudah terpatri maka akan muncul ungkapan kata-kata yang bisa berupa dusta, bisa berupa kebohongan-kebohongan yang menjadikan naudzubillah perbuatan-perbuatan yang bisa merusak amal ibadah, sampai amarah yang terluap dari hati jadi omongan, bisa berkata kotor, mencela, bisa mendolimi dari perbuatan-perbuatan tersebut, hingga ada perbuatan yang tidak lanjutnya, ada ghibah, namimah, dan di situ Masya Allah perbuatan tersebut jeratan-jeratan kemaksiatan. Dan yang terakhir, langkah nyata dalam perbuatan. Maka sebagai di sini pintu gerbang ataupun muaranya kemaksiatan, suatu tindakan dari perbuatan ghibah, namimah, dan amarah tadi, timbul suatu gejolak yang sangat luar biasa, perselisihan di sana kemari. Andai kata itu suatu perbuatan kemaksiatan, melihat gambar-gambar yang tentunya menjadikan syahwat kita, maka bisa condong sampai perbuatan-perbuatan yang di situ pengen kenal nomor HP-nya, pengen kenal
lebih dekat lagi, dan akhirnya bisa jatuh pada perbuatan zina yang naudzubillah sangat dibenci oleh Allah. Maka saudaraku semuanya, kesempatan pagi hari ini, marilah sejenak betul-betul kita endapkan hati kita, kita evaluasi perbuatan kita kemarin untuk kebaikan hari ini, dan insya Allah untuk hari-hari berikutnya jangan sampai puasa kita yang kita ikhtiarkan betul-betul untuk mencari keridhaan Allah kandas lagi, mentah lagi, menjadi sia-sia, nggak ada manfaatnya. Kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan murni dari kami pribadi. Mohon maaf banyak kekurangan kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.